Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan senantiasa kesehatan, semangat dan ilmu tentunya untuk terus berbagi dalam masa-masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita selalu mengabdi, mengajar, dan kita selalu melakukan penelitian dengan satu tujuan, menjadikan bahwa mata kuliah matematika ini menjadi membumi di Nusantara. Oke, kita akan coba lanjutkan dengan sesi pembahasan soal-soal. Kali ini kita telah mencapai kepada seri yang ke-98. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. Kita masih menggunakan buku yang sama, kita konsisten terus menggunakan buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists untuk edisi ke-8, karena buku ini buku yang umum digunakan oleh fakultas-fakultas sains ataupun fakultas-fakultas matematika atau fakultas sains dan teknologi atau fakultas teknik untuk belajar mengenai teori peluang. Ini salah satu buku yang umum digunakan. Kita akan coba lihat soal yang pertama. Oke. Nah, kita sudah masuk kepada soal 5.22. According to a genetic theory, a certain cross of gene pigs will result in red, black, and white offspring in the ratio X4:4. Find the probability that among X offspring, 5 will be red, 2 black, and 1 white. Katanya menurut teori genetika, persilangan tertentu marmot akan menghasilkan keturunan merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4. Tentukan peluang bahwa di antara 8 keturunan, 5 akan menjadi merah, 2 hitam, dan 1 putih. Oke, dia bukan one white, 1 putih. Oke, ini jelas sekali soal multinomial. Ini soal multinomial nih. Soal multinomial itu kita tahu dapat diselesaikan dengan cara, antaranya adalah rumusnya adalah fx1, x2, x3 itu adalah kombinasi n x1 X2, X3. Oke, dikali dengan X1. Oke. Berpangkat P1, X2 berpangkat P2, dan X3 berpangkat P3. Di mana dengan syarat tentunya sigma PI ini untuk I dari 1 sampai 3 itu harus 1. Dan syarat lainnya adalah sigma XI, ini sigma XI, I dari 1 sampai ke 3 haruslah N. Nah, ini syarat yang harus wajib dipenuhi. Nah, dalam soal ini kita ketahui perbandingannya itu 8:4. Itu artinya apa? Peluang dia itu untuk berwarna merah. Nah, kita
Ini karena kita lihat karena perbandingan, karena terdapat perbandingan 5 berbanding 4 berbanding 4, yang 8 itu untuk merah, ini untuk merah, oke, ini untuk merah, terus yang 4 lagi ini untuk hitam, dan ini untuk si putih, maka, ini dia, maka peluang berwarna merah, maka P1 atau peluang berwarna merah itu adalah 8 tambah 4 sama dengan setengah. 8/16 kan setengah. Oke? Nah, sedangkan untuk P2, nah P2-nya adalah peluang berwarna hitam. Berapa peluang berwarna hitam? Tentu 4/8 tambah 4 tambah 4. 4/16, 1/4. Ini dia. Sedangkan P3 untuk yang berwarna putih, oke, P3 peluang berwarna putih itu tentu juga 4/8 tambah 4 tambah 4 sama dengan 1/4. Nah, jadi untuk menjawab peluang soal ini, di mana peluang yang kita ingin tentukan adalah peluang untuk X1 sama dengan 5. Oke, X2-nya sama dengan 2. 2 sama dengan 2. Dan X1 sama dengan 1. Oke, adalah sama dengan kombinasi 8, 5, 2, 1. Nah, nilai peluangnya tadi setengah berpangkat 5. Setengah berpangkat 5 dikali dengan 1/4 berpangkat 2 dikali dengan 1/4 berpangkat 1. Nah, ini syarat terpenuhi di mana X1-nya 5, X1-nya 5, X2-nya 2, X1-nya 1, kalau dijumlahkan dia menjadi N8. Nah, tentu cara mencarinya sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial
dikali dengan 2 faktorial, dikali 1 faktorial, dikali dengan setengah berpangkat 5, dikali dengan 1/4 berpangkat 2, dikali dengan 1/4 berpangkat 1. Oke, saya rasa ini bisa diselesaikan dengan menggunakan kalkulator. Nah, itu soal dari distribusi multinomial yang memiliki 3 variabel acak, X1, X2, dan X3. Nah, pertanyaannya, apakah multinomial ini terbatas kepada variabel acak X1, X2, X3 atau bisa lebih? Tentu pasti bisa, namanya multinomial. Kita coba lihat soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Kata soal, the probabilities are 0.4, 0.2, 0.3, and 0.1 respectively, that are diligent to a certain convention arrived by air, bus, automobile, or train. What is the probability that among 9 delegates randomly selected at this convention, 3 arrived by air, 3 arrived by bus, and 1 arrived by automobile, and 2 arrived by train? Nah, ini yang saya katakan tadi. Ternyata dalam soal cerita ini menggambarkan bahwa variabel acaknya itu ada 4. Ada yang menggunakan udara, bus, mobile, dan kereta api. Ya, ini dia. Jadi ini soalnya nampak sekali mudah. Ini jelas sekali soalnya itu N-nya itu ada 9. Soal kita ini N9. X1-nya ada by air, by udara 3. X2-nya ini X2 dia menggunakan bus 3. Bus. Sedangkan X3 menggunakan automobile 1. X4 dia menggunakan train 2. Dan informasi lain, P1-nya peluang menggunakan R ada 0,4. Sedangkan P2 peluang menggunakan bus ada 0,2. Sedangkan peluang yang ketiga menggunakan automobile ada 0,3. Oke, ini 0,3. Sedangkan peluang menggunakan kereta api ada 0,1. Nah, semua informasi ini memenuhi syarat untuk sigma PI. Oke, I1-nya I dari 1 sampai 4 itu dijumlahkan 1. Jadi kalau 0,4 tambah 0,2 tambah 0,3 tambah 0,1 itu 1. Sedangkan sifat berikutnya, sigma XI-nya I dari 1 sampai 4 juga memenuhi syarat sama dengan N. N-nya adalah 9. Jadi X1-nya 3, tambah X2 3, tambah X3 1, tambah X4 2 adalah 9. Jadi soal yang memenuhi syarat, maka jawabannya adalah untuk menjawab soal yang dimaksud tentu F X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 2 adalah, nah ini dia, sama dengan kombinasi 9, 3, 3, 1, 2.
Ya, peluangnya tentu di sini tadi peluangnya 0,4. 4/10. Nah, kalau kita bikin 0,4, 0,4 nggak masalah. 4/10 berpangkat 3. Terus 0,2, 2/10. Yang mana enak aja lah. Pakai 0,2 boleh juga. 2/10 berpangkat 3. Terus satu lagi 3/10. 0,3, 3/10 berpangkat 1. Yang terakhir adalah 1/10. 1 atau 0,1. 1/10 berpangkat 2. Inilah dia. 0,4 atau 4/10. 0,2 atau 2/10. Terus 0,3 atau 3/10 dan seterusnya. Tentu ini dapat dicari dengan 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikali lagi 1 faktorial dikali lagi 2 faktorial. Terus dikali dengan 4/10. Ya, kalau mau pakai 0,4, 0,4 ya terserahlah, mana yang enak aja. 0,4 berpangkat 3 dikali lagi 0,2 berpangkat 3 dikali lagi dengan 0,3 berpangkat 1 dikali lagi dengan 0,1 berpangkat 2. Oke, inilah jawabannya untuk soal 2 titik. Ya. Soal 5.23. Oke, gunakan kalkulator, insya Allah akan dapat jawabannya. Jadi kita telah lihat, telah simpulkan multinomial ini tidak terbatas kepada 3 variabel acak, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Yang paling penting syarat wajibnya adalah jumlah peluang harus 1 dan jumlah variabel acak harus sama dengan n. Oke, saya rasa pertemuan untuk seri ke-98 cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.